warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Latifatul Janah dengan NIM 21041046. Saya Vita Jayanti dengan NIM 21041047. Dan saya Dianatul Fitria dengan NIM 21041051. Kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Novi Darmayanti SEMSA AKCA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai beberapa pihak terkait dengan isu seputar konsolidasi. Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, And share. Happy for watching. Hai Mbak, boleh kenalan? Iya, boleh. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa, prodi apa, semester berapa? Oke, perkenalkan, nama saya Vela Imama Nurunaja dari prodi akuntansi semester 7B. Saya ingin mewawancarai Mbak tentang konsolidasi, yaitu yang pertama, apa saja yang menjadi keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi? Sebenarnya kalau kita membahas tentang keterbatasan laporan keuangan konsolidasi, saya pikir menyingkatnya dengan kira dapur. Loh Mbak, kok ada sih yang namanya kira dapur? Ya ini saya singkat supaya lebih kita mengingatnya itu lebih mudah. Di sini ada kira dapur. Ki itu adalah kinerja laporan keuangan yang ditutupi oleh perusahaan induk. Yang selanjutnya yaitu ada RA, di mana rasio laporan keuangan itu tidak sepenuhnya diungkapkan sesungguhnya dari rasio tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada DA, di mana DA ini adalah ketidakpastian penyusunan rekening akuntansi. Dan selanjutnya adalah KUR, di mana kurangnya laporan keuangan dari laporan keuangan konsolidasi tersebut. Saya lanjut ke pertanyaannya selanjutnya ya Mbak. Ya. Dalam kondisi apa yang menyebabkan diperlukan laporan konsolidasi? Sepertinya kalau dilihat dari praktek real nyatanya di perusahaan, untuk saat ini laporan konsolidasi diperlukan atau diterapkan ketika memang perusahaan tersebut dimerger atau dikonsolidasikan menjadi satu perusahaan. PSAK nomor 65 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi akan diterapkan ketika semua kelompok perusahaan yang memiliki pengendalian internal atau laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mengapa konsolidasi diharuskan jika suatu perusahaan memiliki saham beredar dan perusahaan lain dari perusahaan lain? Oke, saya merujuk ke PSAK 65 saja ya Mbak, karena di PSAK 65 menyatakan dan menegaskan bahwa PSAK 65 mengharuskan perusahaan, anak-anak perusahaan ini untuk mengkonsolidasikan atau memerger dirinya ke perusahaan induk yang memiliki mayoritas saham yang lebih tinggi, seperti itu. Untuk Mbak Vela sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih karena panjenengan sudah mau mewawancarai saya. Ini Mbak. Guys, nah di sini saya sudah bersama dosen dari Unisda. Mohon perkenalkan dulu. Nama saya Ganjar Rosa dari Unisda. Belajar di dosen Ya, terima kasih Pak. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. boleh. Baik, pertanyaan pertama yaitu, nah menurut Bapak definisi konsolidasi pada konteks bisnis itu seperti apa ya? Ini ya teman-teman, konsolidasi itu kita pahami dari pengertian. Konsolidasi itu adalah penggabungan dua kekuatan atau lebih untuk menghasilkan kekuatan besar yang berbeda. Jadi konsolidasi dalam bisnis itu penggabungan kekuatan, tujuannya dia bisa meraup keuntungan. Kalaupun tidak meraup keuntungan, dia bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Contohnya itu ada 4 bank yang disebut jadi satu untuk menghasilkan bank baru namanya Mandiri. Mereka melalui proses merger dan konsolidasi bisnis di bidang-bidang usaha lain juga bisa.
Oh begitu, jadi begitulah pengertian dari konsolidasi pada konteks bisnis. Lalu apa saja yang menjadi keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi, Pak? Oke, keterbatasan dari laporan keuangan itu, jadi konsolidasi dalam laporan keuangan itu kompleks, dan keterbatasannya itu yang pertama jelas pada waktu, yang kedua yaitu pada sumber daya dalam pengerjaan laporan itu gitu ya. Jadi kalau kita melihat dalam laporan keuangan itu pengerjaannya dikerjakan oleh beberapa divisi yang terkait, misalnya ada finance department, accounting department, tax department, terus ada GR department, dan divisi-divisi lain di sebuah perusahaan itu menyesuaikan gitu kan. Nah artinya proses-proses penggabungan dan pelaporan itu tentunya satu karena waktu, yang kedua karena sumber daya dalam pengerjaan, dan juga yang paling penting biasanya dalam perusahaan itu biasanya deadline ya gitu. Dan makanya itu kalau sekarang ini makanya banyak sekali aplikasi dan juga software-software yang terkait dengan finance, di mana kita mempermudah untuk dalam mengkonsolidasi laporan keuangan gitu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Langsung ke soal ketiga ya Pak ya. Lalu dalam kondisi seperti apa yang menyebabkan diperlukannya laporan konsolidasi? Oke, kondisi laporan konsolidasi itu diperlukan dalam sebuah, bagi Pak Bayu ya, ini semua bisnis, dan bisnis yang bergerak di era modern ini perlu banget yang namanya kegiatan konsolidasi laporan keuangan, karena itu memudahkan GM, General Manager atau Owner dalam menganalisis bisnisnya dari sektor keuangan. Jadi dalam pengerjaan bisnis ada dua hal yang diperhatikan oleh manajer atau pemilik perusahaan ya. Yang pertama adalah pergerakan pasarnya, yang kedua pergerakan keuangannya. Jadi seringkali memang di dalam kegiatan perusahaan seolah-olah ini rame gitu ya usahanya gitu, tapi ketika direkap oleh purchasing, direkap oleh finance, direkap oleh kasir, ternyata pengeluaran kita juga besar juga. Makanya konsolidasi penggabungan itu penting banget dan perlu banget. Timing dan waktunya biasanya diserahkan ke GM, General Manager itu awal bulan. Jadi pengerjaannya otomatis akhir bulan biasanya. Lalu mengapa konsolidasi itu diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain? Oke, tadi kan kita bahas konsolidasi laporan keuangan secara umum ya. Sekarang kita bahas saham. Dalam perputaran keuangan di pasar keuangan di Bursa Efek Indonesia, konsolidasi saham itu sifatnya kita membeli saham perusahaan yang proper atau fits and balance itu ketika harganya dia rendah. Nah, kita beli dengan harapan kita mendapatkan margin dari saham itu ketika nanti harganya bagus dan melambung tinggi, dan kita mendapatkan change di situ gitu ya. Dan fungsi daripada konsolidasi keuangan dalam kegiatan itu tentu saja menguatkan saham-saham itu, nilai saham itu untuk tentu saja memiliki nilai tawar dalam kepada para broker atau kepada para pialang itu untuk bisa menawarkan ke pembeli gitu ya, untuk berada di EDX Stock Exchange yang terbaik gitulah kurang lebih. Singkatnya gitu sih. Terima kasih kepada Pak Bayu yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu kelompok kami mengerjakan tugas akuntansi keuangan lanjutan. Sama-sama. Semoga tugasnya lancar, nilainya bagus. Halo guys, nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang nantinya akan kita tanya-tanyai mengenai terkait dengan materi isu seputar konsolidasi. Nah baik Ibu, bisa diperkenalkan terlebih dahulu dengan Ibu siapa dan menjabat sebagai apa? Ya langsung saja ya, ini nama saya Saadatul Rohmah, biasa dipanggil Saada atau Mbak Saada ya. Kebetulan saya ini di sini menjabat sebagai kepala cabang. Ya, tempatnya biasanya saya kerja di daerah Sawung. Kemudian saya alamat saya dari Bluri ya. Bluri gitu aja.
Baik saja Ibu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Menurut Ibu, makna dari konsolidasi dalam konteks bisnis itu seperti apa ya Bu? Gini ya, untuk konsolidasi itu sebenarnya kayak suatu kerjasama ya, atau usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Nah, kalau secara akuntansi, nah itu intinya itu kayak penggabungan dari laporan-laporan ya, dari laporan seluruh ekuitas, aset, kewajiban serta akun operasional lainnya yang ada di dalam koperasi atau perusahaan tersebut. Baik, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaannya yaitu apa sih Bu faktor utama yang menyebabkan atau mendorong KJBKN ini untuk melakukan konsolidasi? Faktor ya, faktornya itu mungkin untuk pemenuhan modal, terus untuk perluasan ekosistem digital. Jadi untuk pemenuhan modalnya itu jadi kayak untuk berkembangnya, nah kita kan juga perlu modal. Jadi kita itu dari penggabungan data-data tersebut untuk kita cari apa sih kurangnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi faktornya untuk pemenuhan modal intinya. Oke, kita next ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya yaitu apakah ada tantangan Bu atau kesulitan khusus yang dihadapi KJBKN ini dalam penerapan konsolidasi? Untuk kesulitannya mungkin dari segi komunikasi ya, dari komunikasi karena di sini itu kan ada banyak bidang ya, ada di unit usaha. Nah, unit usahanya aja beda-beda. Ada toko, terus ada galon, ada travel. Nah, itu untuk penggabungan semuanya itu kan perlu komunikasi. Nah, jadi kita itu intinya komunikasinya itu harus lebih gimana ya, dihindari adanya miskomunikasi. Jadi biar laporannya, datanya bisa sesuai dan sesuai apa seperti yang kita harapkan. Oke, next kita ke pertanyaan yang keempat. Lalu bagaimana dampak konsolidasi ini terhadap karyawan di KJBKN Ibu? Kalau dampaknya itu bagus ya, dengan adanya konsolidasi ini kita itu tahu kekurangannya kita itu di mana sih. Mungkin karena banyak produk yang kita tawarkan, mungkin yang di sini kurang meledak lah intinya, produk yang ini kurang meledak, mungkin untuk travelnya kurang maju atau gimana. Nah, itu kita bisa tahu kekurangannya. Dari kekurangan tersebut kan kita bisa cari solusinya. Seperti itu. Oke, ke pertanyaan yang kelima. Ngomong-ngomong terkait masalah saham ya Bu, bagaimana konsolidasi ini dapat mempengaruhi pemegang saham dan pembagian dividen di KJBKN ini? Ya gini ya, untuk dividen itu intinya kan kalau di koperasi itu dinamakan SHU ya, sisa hasil usaha. Nah, itu untuk pemegang sahamnya di koperasi itu maksudnya di KJBKN ini itu dari anggota dan untuk anggota seperti itu usahanya. Jadi nanti SHU-nya juga dibagi ke anggota seperti itu. Nah, untuk itu ya kan nantinya kayak pembahasan tersebut kan dibahas dalam RAT atau bisa disebut rapat anggota tahunan. Seperti itu. Lalu apakah ada kebijakan khusus yang diterapkan untuk pembagian dividen di KJBKN ini selama proses konsolidasi Ibu? Untuk kebijakan khusus ya, kebijakan khususnya itu dividen cuma diberikan kepada anggota. Jadi untuk non anggota itu tidak dapat dividen. Gitu. Jadi karena ya seperti tadi yang saya katakan ya, dari anggota untuk anggota. Jadi untuk dividen atau SHU-nya tadi cukup untuk
anggota saja. Oke, kita next ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, bagaimana KJBKN ini mengkomunikasikan terkait perubahan saham dan pembagian dividen kepada pemegang saham selama proses konsolidasi? Nah, itu seperti saya katakan di awal tadi ya. Semuanya itu dikomunikasikan dalam rapat RAT. Jadi untuk semua hasil, maksudnya penggabungan beberapa laporan tadi kan sudah dijadikan satu. Nah, itu nanti kan intinya disosialisasikan ke anggota itu pada saat RAT. Nah, RAT itu rapat anggota tahunan yang biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Oke, baik teman-teman, itu tadi wawancara singkat dari Ibu Saada, dan terima kasih kepada Ibu sudah mau menyempatkan waktunya untuk membantu kelompok kami dalam penyelesaian tugas wawancara ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal kebaikan untuk Ibu. Oke, terima kasih dan see you next video.